sini kami bersama pengusaha yaitu dengan nama Mas siapa? Mas Ari. Oke, di sini kami bersama Mas Ari. Dia tuh Masnya usaha apa, Mas? Untuk sekarang saya sebenarnya ada 3 bidang usaha. Kebetulan Masnya ini mereview salah satu bidangnya, mungkin ini aja, mungkin bidang PS aja. Oke, Mas Ari ini dia ternyata usaha PS ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan Mas Ari untuk Mas Ari ya. Ini apa saya? Yang pertanyaan yang pertama tuh bagaimana cara Mas Ari itu menangani konflik dalam tim gitu. Kayak biasa ada rundingan gitu, ada yang konflik, ada yang pro, ada yang kontra, itu gimana Mas Ari analisnya? Kalau saya dari awal kan udah saya tekankan kepada anak-anak khususnya di kontrak itu, saya udah bilang ini perusahaan ini 100% saya semua yang kelola gitu. Jika mereka kontra ataupun tidak pro terhadap saya, ya pasti saya akan langsung take down aja gitu, dari yang lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana Mas Ari itu memastikan koordinasi antara tim untuk mencapai suatu tujuan bisnis yang ditetapkan? Kalau koordinasinya mungkin lebih ke pendekatan secara emosional aja sih, nggak ada yang berlebihan gitu. Misalnya ada salah satu anggota sangat membutuhkan uang dan harus ibaratnya meminta jadwal terus. Saya kan nggak bisa kan, harusnya kan jadwalnya saya bagi-bagi antara anggota saya kan gitu. Jadi itu mungkin saya akan bantu dulu dia beberapa kali, saya kasih jadwal, ini hari ini kamu keluarin PS ini, antar ini gitu aja. Oke, untuk selanjutnya tuh pertanyaan, bagaimana Mas Ari itu membuat laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dalam kinerja tim secara organisasi dan berkala? Untuk laporan pertanggungjawaban itu mungkin dari anggota saya, menurut saya Ya. mungkin jarang saya kita melakukan laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk anggota saya sendiri kan udah kayak tekankan nih, misalnya hari ini ada salah satu PS keluar, dan itu dia harus bertanggung jawab dari PS itu keluar sampai PS itu selesai, itu saya minta pertanggungjawabannya dia. 100% minta pertanggungjawaban dia. Apabila ada kerusakan atau kehilangan tuh berarti penanggung jawab anggota saya tadi. Untuk selanjutnya tuh ada pertanyaan lagi, apa bentuk reward kepada karyawan dan bagaimana Mas Ari membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas pada karyawan? Ya, kalau untuk reward sendiri, kebetulan anggota-anggotanya masih muda, kebetulan juga teman-teman saya semua kan, rewardnya ya udah kalau memang hari ini keluar semua nih PS-nya, atau misalnya di weekend keluar semua PS-nya, biasanya saya ajak mereka main kemana gitu, misalnya ke villa atau kasihkan reward setidaknya sedikit tambahan ya buat mereka, sedikit tambahan uang lah untuk mereka. Baik, bagus sekali sih. Nggak ada yang berlebihan. Untuk selanjutnya tuh bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi pada tim dan apa bentuk punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Untuk pelanggaran sendiri sebenarnya saya nggak terlalu tidak terlalu menjerumus ke sana. Misalnya ada anggota yang melakukan pelanggaran, biasanya saya ajak ngomong dulu. Baik-baik gitu. Iya. Kalau udah nggak bisa diajak baik-baik, ya udah maunya dia apa, nanti kita cari jalan tengahnya, solusinya bagaimana. Selama ini untungnya nggak ada sih kayak gitu. Selama ini nggak ada. Oke. Yang selanjutnya tuh bagaimana Mas Ari itu menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sampai mencapai tujuan bisnis. Kalau inspirasi sendiri atau misalnya motivasi untuk mereka, biasanya saya tekankan bahwa kita di sini bersama-sama, bukan berarti saya yang pemiliknya, saya juga yang berhak atas semuanya, enggak. Biasanya motivasinya itu terkait kalian nih, misalnya
Mas inilah misalnya kerja saya, Ya, terus Mas kan masih kuliah, iya saya masih kuliah. ya motivasinya biasa saya berikan terhadap kayak gitu, nah kamu masih kuliah mau uang tambahan ya udah kerja di saya sini gitu. Daripada kamu cuman kuliah aja kan nggak dapat Iya. duit, sekalian bantu orang tua juga udah dapat duit gitu sih. Untuk selanjutnya tuh apa pelajaran terbesar yang Mas Ari dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas Ari dalam berbisnis. Kalau untuk PS sendiri ada kegagalan terbesar itu di mana saya mencoba untuk bilangnya seperti memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya konsumen A mintanya gamenya harus ini ya udah saya beliin game ini, ternyata konsumen B nggak suka sama gamenya. Gitu. Itu aja sih kegagalan, cuman yang paling mempengaruhi yang itu. Berarti itu balik ke diri masing-masing aja. Iya. Tapi untuk mempengaruhi ke diri saya sendiri ya itu, maksudnya saya kedepannya mungkin akan lebih membeli game-game yang populer aja yang tanpa mengikuti selera orang-orang tertentu. Ya, baik. Oke, untuk terakhir itu apa saran Mas Ari untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Untuk mahasiswa yang memulai bisnis, mulai aja dulu, berapapun modalnya, cari passionnya masing-masing. Saya sendiri berjalan dengan uang sekitar 1,5 juta itu dari uang bekal juga. Ya dari situ aja saya putarin terus-terusan sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini, udah memiliki beberapa unit. Untuk usaha ini udah berjalan berapa tahun Mas Ari? Sebenarnya mulainya itu dari 2022 ya. Tapi itu baru punya satu unit aja. Ya. Untuk nyewainnya baru ke teman-teman aja, terus teman bilang, ini kayaknya bagus nih kalau kamu jadiin expand ke yang lebih besar lagi gitu. Ya udah, akhirnya setelah berpikir, kebetulan ada modal juga, udah saya tambah, akhirnya jalan sampai sekarang. Berapa tahun udah, kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun ya, udah jalan. Baik. Untuk itu makasih untuk Mas Ari. Sama-sama Mas. Oke.